Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan di Info Brand Talk. Kali ini merupakan Info Brand Talk yang ke-8 Bapak Ibu. Jadi kegiatan Info Brand Talk ini merupakan kegiatan kerjasama antara infobrand.id dengan Trust Info Indonesia. Nah, pada kesempatan siang ini saya kedatangan tamu Bapak Andi Nugraha, selaku Direktur Utama PT Wijaya Karya Industri Energi, atau yang lebih disingkat dengan istilah WINER. Selamat bergabung Pak Andi Nugraha. Selamat siang Mas Tri, selamat siang Bapak-Bapak Ibu semua. Saya Andi dari Wika Industri Energi. Selamat datang Pak di kegiatan Info Brand Talk. Oke Pak Andi, sebelum saya bertanya ke Pak Andi, saya ingin bacakan profil singkat mengenai PT Wijaya Karya Industri Energi. Gitu ya. Nah, PT Wijaya Karya Industri Energi merupakan anak perusahaan dari PT Wijaya Karya yang fokus pada penyediaan energi baru dan terbarukan. Salah satu produk andalannya adalah Wika Water Heater, yang sudah kita tahu bahwa produk ini sudah 30 tahun menemani keluarga Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan air hangat gitu ya. Dan PT Wijaya Karya juga, PT Wijaya Karya Industri Energi juga sudah memiliki 34 distributor dan jaringan agen dan outlet di kota-kota besar di Indonesia gitu ya. Pak Andi Nugraha, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya kira Pak Andi bisa berkenalan dan juga bisa presentasikan mengenai PT Wijaya Karya Industri Energi terlebih dahulu. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Tri. Selamat siang kembali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan siang yang baik, yang bahagia buat kita semua. Mudah-mudahan juga rahmat serta berkah Allah Subhanahu wa taala mengiringi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Tri, memang Wijaya Karya Industri Energi ini adalah salah satu entitas korporat dari Wijaya Karya Group, di mana kita sama-sama tahu Wijaya Karya bahwa adalah salah satu state-owned company atau BUMN. Jadi memang kami fokus bergerak sesuai dengan misi visi yang diminta atau diarahkan dari pemegang saham, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian BUMN, bahwa kami fokus di produk-produk yang bersifat atau berbasis pada konversi dan konservasi energi. Seperti tadi disampaikan Mas Tri, memang salah satu produk unggulan kita yang sudah lama ini kan water heater. Jadi water heater dulu awalnya kita solar water heater, sekarang kita perluas water heater karena memang melihat pasar di Indonesia beragam industri water heater itu, dari mulai solar, kemudian electric water heater, kemudian juga gas water heater, heat pump, dan sebagainya. Nah, tapi tetap meskipun kami perluas range water heater di produk kami tetap melakukan inovasi produk sesuai dengan misi visi tadi, produk-produk yang berbasis kepada konservasi dan konversi energi. Sehingga meskipun kami ada electric water heater, tapi electric water yang memiliki diferensiasi pada sisi konservasi energi atau efisiensi energi. Nah, selain water heater, karena bicara energi baru terbarukan, saat ini berkembang di pemerintahan maupun di masyarakat luas, pemanfaatan energi matahari yang lain untuk listrik. Yang sebelumnya panas matahari kami pergunakan untuk memanaskan air. Nah, sekarang
kami tambahkan lagi bisnis di Wika Industri Energi ini, pemanfaatan energi matahari menjadi energi listrik. Nah, beberapa produk yang sudah kami launching juga terkait produk fotovoltaik ini juga cukup luas, dari mulai yang small system untuk satu rumah dan sebagainya, kemudian untuk satu desa, satu kabupaten, bahkan kota-kota kecil. Jadi itu sementara info awal mengenai scope of business dari PT Wijaya Karya Industri Energi yang berbasis kepada konservasi dan konversi energi. Kira-kira itu info awal dari saya yang bisa sampaikan. Mas Tri, barangkali ada yang lain. Oke, Pak Andi, dari produk yang dihasilkan oleh PT Wika Industri Energi ini, apa saja Pak produk yang dihasilkan selama ini? Oke, untuk produk-produknya kami memiliki portofolio sebenarnya ada 4 portofolio produk besar kami. Pertama tadi water heater, kemudian ada fotovoltaik, kemudian juga ada energy storage atau baterai, kemudian juga ada lampu dalam hal ini lampu hemat energi yang teknologi terkini kami geluti adalah di LED. Yang pertama untuk water heater, kelompok produk water heater yang kami produksi adalah diantaranya selama puluhan tahun masuk pasar di Indonesia, bahkan boleh dibilang saat ini masih leader lah di market untuk Wika Solar Water Heater. Kemudian selain solar water heater, kami juga memiliki produk yang berbasis pada konservasi energi atau penghematan energi, yaitu aircon water heater. Aircon water heater ini konsep kami itu green energy karena tidak memakai lagi energi listrik selain hanya untuk menyalakan AC. Artinya listrik yang dibutuhkan hanya untuk AC, sementara panas buang dari AC itu kami coba ambil untuk memanaskan air. Ini prinsip yang ada pada produk aircon water heater. Kenapa kami melakukan inovasi di produk itu? Seperti kita sama-sama tahu bahwa solar water heater itu bisa diterapkan untuk produk-produk landed house atau rumah-rumah yang berbasis pada grounding gitu kan. Nah, sementara bisnis properti dalam perjalanannya, pertumbuhannya, terutama di perkotaan, masuk kepada produk-produk properti yang high risk building atau apartemen. Nah, sehingga di apartemen itu kan tidak memiliki atap sendiri gitu. Sehingga kami perlu melakukan inovasi bagaimana produk-produk yang berbasis kepada hemat energi atau energi terbarukan tadi juga bisa dipergunakan untuk produk-produk properti yang high risk building, yang bukan landed gitu kan. Nah, sehingga kami mencoba di R&D mencari terobosan-terobosan. Salah satunya kita mengingat bahwa apartemen itu ya let's say mostly pasti pakai AC gitu kan, pakai aircon. Kemudian apartemen itu juga listriknya biasanya dibatasi, tidak bisa sebesar seperti landed. Rata-rata di 1.300 watt jatah diberikan untuk tiap unit di dalam apartemen. Nah, dari beberapa keterbatasan itu muncullah ide bagaimana panas buang dari AC itu kita coba tarik menjadi pemanas air. Dan alhamdulillah melalui riset-riset di laboratorium kami, ternyata panas yang dibuang dari outdoor AC itu memungkinkan untuk dibuat menjadi pemanas air. Nah, sehingga betul-betul produk itu kami dalami, kami coba ujikan beberapa prototipe, dan akhirnya kita launching. Nah, ini yang berbasis kepada penghematan energi, sehingga di apartemen-apartemen yang sekarang, dengan melalui produk kami tidak perlu lagi pakai electric water heater, cukup pasang aircon water heater yang sudah terconnecting dengan pemanas airnya. Itu salah satu produk unggulan kami juga yang sedang kami dorong di pasar. Kemudian yang berikutnya juga ada heat pump. Heat pump memang teknologi umum di dunia pada pemanas air yang terkini gitu kan. Itu kami juga coba geluti, tapi dengan tetap konsep-konsep memakai energi yang efisiensi lah, artinya dengan efisiensi yang paling tinggi sehingga tidak terlalu besar menarik dayanya. Nah, itu
keluarga produk di water heater kami. Dan water heater kami ini tidak hanya untuk pasar-pasar properti yang rumahan atau standar. Kami juga masuk di pasar-pasar project basis. Artinya kita masuk di skala besar seperti rumah sakit, hotel. Jadi yang tersentral pun, yang centralized, kami juga memiliki produk-produk atau sistem-sistem pemanas air yang tersentral gitu. Seperti banyak kami lakukan di hotel-hotel maupun di rumah sakit dan mall dan sebagainya. Itu kelompok produk di water heater. Kemudian kelompok produk di photovoltaik. Mohon maaf sebentar, mungkin Pak Asif bisa ditampilkan produk-produknya, Pak Asif. Nah, kemudian selain water heater, sambil nunggu nanti tampilan produknya, selain water heater, kami juga memiliki kelompok produk photovoltaik, seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa energi matahari kami juga bisa maksimalkan untuk mendapatkan energi listrik gitu. Nah, untuk yang small system, untuk kebutuhan lampu saja di satu rumah, kami memiliki namanya LTSHE, dan produk ini kami sudah aplikasikan mendukung program pemerintah Papua Terang, hampir 2,5 tahun lamanya, 2 tahun yang lalu, itu kami lebih dari 300.000 rumah di Papua kami pasangkan dengan produk LTSHE kami ini, sehingga yang tadinya rumah di Papua gelap gulita kalau malam hari, sekarang sudah bisa terang benderang, dan anak-anak ini sudah bisa belajar dengan tenang di malam hari dengan penerangan lampu, karena sudah dipasangkan lampu hemat energi dengan berbasis dari energi matahari. Nah, itu juga yang produk kami yang kami dorong beberapa tahun terakhir mendukung program pemerintah. Kemudian saat ini yang di perkotaan pun kami sedang mendukung juga program-program dari PLN maupun pemerintah untuk energy saving, bahwa beberapa industri-industri besar sekarang juga sudah melakukan sebagian substitusi kebutuhan energi listriknya melalui energi matahari. Mereka pasang di atap-atap pabriknya, kemudian dikonversi menjadi energi listrik yang juga menolong atau membantu mengurangi beban-beban listrik yang dari PLN. Itu untuk industri-industri besar. Kami sudah pasang di beberapa pabrik, kemudian di pintu tol jalan-jalan tol milik Jasa Marga, kemudian gedung-gedung, beberapa gedung-gedung perkantoran, kemudian juga di beberapa penerangan lampu jalan. Untuk kelompok di produk fotovoltaik gitu. Nanti mohon maaf, nanti Pak Asif bisa minta tolong ditayangkan produk-produknya. Kemudian selain di kelompok water heater, kemudian kelompok fotovoltaik, kami juga memiliki produk di energy storage, atau istilah umum sih baterai lah gitu ya. Nah, energy storage ini memang saat ini produk yang memang sedang didorong teknologinya baik di Indonesia maupun di dunia, terkait dengan tadi pemanfaatan energi terbarukan yang harus sebagian energinya disimpan melalui tempat penyimpanan energi atau energy storage. Nah, ini juga kami kembangkan produk-produk itu dari mulai yang ukuran kecil sampai dengan ukuran-ukuran besar. Saat ini yang sudah jalan, kami mensuplai kebutuhan baterai untuk sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik yang beberapa waktu lalu sempat diresmikan atau di-launching oleh Pak Presiden, itu gesit, dan alhamdulillah itu baterainya itu kami yang support untuk penyediaan baterainya. Kemudian juga untuk makin sorry Pak Andi. Ya. Ke depan kalau saya melihat tadi beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Wika Industri Energi ini kan sangat inovatif ya Pak. Tadi dari baterai gitu ya. Apalagi ke depan banyak sekali ke depan akan diproduksi mobil listrik, motor listrik gitu ya. Pasarnya seperti apa Pak ke depan kira-kira Pak? Gimana Pak? Mohon maaf. Halo Pak. Nah, kalau tadi Pak Andi kan sampaikan bahwa PT Wika Industri Energi ini kan membuat satu produk baterai ya Pak. Nah, tadi betul. Disampaikan juga bahwa dengan adanya teknologi motor listrik, mobil listrik, nah, seberapa besar Pak pasar ke depan Pak? Iya,
kalau bicara pasar memang saat ini belum terlalu besar, tetapi kalau melihat dari roadmap RUEN dari rancangan umum energi nasional yang didorong pemerintah maupun semua negara-negara di dunia ini, memang pemanfaatan baterai ini akan sangat besar ke depan. Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu kami sempat mendapat paparan dari pemerintah bahwa ada penjajahan atau pemanfaatan kompor listrik di perkotaan yang mengganti dari kompor LPG. Nah, kompor listrik ini tentu sebagian memang kalau yang di rumah bisa langsung di backup oleh listrik di rumah. Tapi kita melihat kalau kompor listrik yang digunakan untuk pedagang-pedagang, atau untuk yang di luar rumah dan sebagainya, ini pasti butuh energy storage untuk membackup energi di kompor listrik itu. Nah, inilah yang dimaksud, salah satunya itu baterai yang pasti mendukung program-program seperti tadi. Selain untuk kendaraan bermotor, baik mobil maupun listrik. Jadi banyak. Bahkan sekarang PLN pun dalam beberapa hal untuk menstabilize beberapa grid di dalam sistem PLN, juga ke depan akan didorong melalui energy storage dengan kapasitas besar, sehingga kelebihan produksi misalnya di siang hari akan disimpan untuk kebutuhan kekurangan suplai listrik di malam hari, sehingga pada saat siang hari dan malam hari tidak perlu terlalu menggunakan mesin atau diesel yang berbeda gitu jumlahnya, disuplai dengan jumlah yang sama, kelebihan pada saat sisi tertentu bisa ditampung dan dikeluarkan pada saat kekurangan gitu. Nah, ini itu fungsi salah satu yang utama di energy storage atau baterai ini. Kira-kira gitu mungkin Pak Tri. Ya, menarik Pak Andi. Pak Andi, sebelum kita bicara lebih jauh Pak Andi, kalau saya melihat ini kan PT Wika Industri Energi ini kan dalam kurun waktu 10 tahun ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dan bahkan kalau melihat di websitenya milestone dari perusahaan ini sangat clear gitu ya, dengan visi misi, dengan nilai-nilai yang diterapkan di perusahaan. Bisa diceritakan pertumbuhan selama 10 tahun belakangan ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Mas Tri. Jadi memang Winner ini sebelumnya adalah merupakan salah satu divisi. Dulunya bentuknya salah satunya adalah divisi karena memang masih kecil, skup usahanya bentuknya salah satu divisi dari Wijaya Karya. Nah, kemudian karena ada concern dari pemerintah untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, karena kebetulan kami juga BUMN, sehingga kami ditugaskan menjadi salah satu pendorong dari BUMN untuk mendukung program pemerintah pemanfaatan energi baru terbarukan. Karena di dalam pemerintah kan punya rancangan umum energi nasional atau bauran energi nasional itu punya target setiap tahun mengurangi energi fosil, kemudian menambah dengan energi-energi yang ramah lingkungan, energi-energi yang terbarukan. Nah, di Wika kebetulan sudah mulai salah satu produk tadi yang disampaikan di awal, solar water heater itu dari tahun 87, 88 lah. Nah, dalam satu bentuk divisi, nah karena ada program mendorong itu, maka dikeluarkan bisnis unit itu di spin off menjadi satu entitas korporatif. Jadi satu entitas korporat yang diharapkan bisa mendorong tadi pertumbuhan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Dengan demikian dibuatkan menjadi satu entitas. Nah, didorong pertumbuhannya melalui tadi perluasan produk, kemudian juga perluasan tipe pemanfaatan energi baru terbarukan. Sehingga memang kami membuat milestone yang cukup signifikan karena terdorong juga memang tuntutan dari pemerintah, karena ini kalau kita bicara energi sesuatu hal yang memang sangat mempengaruhi situasi perekonomian di satu negara atau satu pemerintahan. Kira-kira itu Pak. Jadi memang kami ini selain didorong oleh situasi eksternal, ya di dalam pun di internal kebetulan kami juga didukung oleh teman-teman yang memiliki inovasi tinggi, kemungkinan memiliki semangat yang inovatifnya banyak gitu,
Sehingga alhamdulillah pertumbuhan demi pertumbuhan tiap tahun kami bisa coba achieve dengan menggembirakan lah. Kira-kira demikian. Jadi ada dukungan dari luar berupa alam memang luar yang memang mendukung untuk bisnis kami. Di dalam pun kami melakukan terobosan-terobosan melalui ya teman-teman yang memang memiliki banyak inovasi-inovasi di dalam pemanfaatan energi itu. Kira-kira itu mungkin selintas Pak. Pak Andi, selama berdiri sampai sekarang, apa milestone yang sudah dicapai Pak, oleh perusahaan? Ya, pertama kalau bisa bicara kuantitatif ya, yang kita sudah capai alhamdulillah 10 tahun terakhir di luar tahun inilah ya, karena tahun ini kita sama-sama tahu bahwa ini memang problem dunia nih, bukan hanya winner, bukan hanya kami. Kami alhamdulillah pertumbuhan usaha kami di atas 30% setiap tahun selama 10 tahun terakhir, sehingga memang tadi menjack up skala ekonomis korporat menjadi lebih baik, lebih sehat, karena memang kami bisa achieve pertumbuhan tiap tahun di atas 30%. Kemudian yang kedua, dari sisi kualitatif, inovasi-inovasi produk juga cukup banyak yang kami teman-teman hasilkan. Dalam 1 tahun tidak kurang dari 5-10 karya inovasi yang mendorong pertumbuhan bisnis kita, bisnis kami, baik dari sisi engineering maupun dari sisi inovasi-inovasi dari komersial. Kira-kira gitu, mungkin dari cara bagaimana kita mendistribusikan produk kami ke pasar, kemudian bagaimana dari engineering menemukan hal-hal baru dari sisi teknis untuk lebih meningkatkan efisiensi produk kami dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah kita didukung oleh teman-teman R&D yang cukup kreatif gitu. Kira-kira gitu Pak. Oke Pak Andi, tentunya mencapai pertumbuhan di atas 30% ini kan tidak mudah gitu ya. Apa Pak tantangannya dalam menyikapi situasi yang ada? Ya, jadi di dalam meningkatkan pertumbuhan usaha korporat yang sesuai dengan tuntutan dari pemegang saham memang tidak mudah. Nah, bagaimana itu kami telurkan kepada tim manajemen kami, kemudian juga sampai dari mulai top manajemen sampai manajemen terbawah, supaya mereka teman-teman semua menjadi satu visi, satu misi, satu bahasa, bagaimana target itu harus di-achieve. Salah satu contoh misalnya, dulu kami yang banyak bergerak di pasar-pasar yang retail untuk solar water heater dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman memiliki inovasi, memiliki tantangan-tantangan baru, bagaimana produk ini kami juga dorong melalui project basis misalnya gitu. Jadi tidak selain kita memang masuk di pasar retail, ya kita sama-sama tahu lah kalau di pasar retail kan kita juga banyak persaingannya juga tidak mudah, cukup ketat persaingannya, apalagi melawan produk-produk yang datang dari luar gitu kan. Kita sama-sama tahu. Nah, bagaimana strategi itu kami tetap achieve. Nah, kami bertahan melalui di pasar gitu, untuk pasar retail. Untuk pasar retail bagaimana branding ini kita tetap pertahankan melalui komunikasi-komunikasi yang intens ke pasar dan sebagainya, sehingga positioning brand kami di pasar tidak terlalu tergoyah oleh pendatang-pendatang baru dari luar khususnya gitu. Boleh aja mereka datang dengan harga yang lebih murah dan sebagainya, tapi kami tetap menjaga brand kami salah satunya melalui kualitas, kemudian melalui pelayanan purna jual gitu. Boleh dilihat di pasar, produk yang memiliki pelayanan purna jual paling cepat saat ini mungkin masih kami, karena kami memang pabriknya di lokal, gitu kan. Kemudian tersebar jaringan distribusi yang cukup banyak, sehingga pelayanan purna jual pun bisa kami lakukan dengan cepat gitu. Kemudian kualitas ini kami juga tetap pertahankan, bahkan kita coba tingkatkan melalui inovasi-inovasi baru, karena kami di dalam produksi maupun jalannya korporasi ini sudah mengimplementasikan sistem manajemen mutu, baik mutu produk maupun mutu sistem operasional di korporat gitu. Nah, kami sudah implementasikan berbagai sistem manajemen mutu, sekarang malah ditambah lagi dengan manajemen SHE ya,
safety, health, dan environment. Dan sehingga harapan kami ini terus yang mendukung kinerja korporat sehingga branding kami di pasar tetap terjaga gitu. Kemudian yang kedua tadi perluasan pasar. Perluasan pasar kami dorong juga penetrasi pasar melalui pasar-pasar project basis. Kebetulan di dalam grup Wijaya Karya kami juga punya bisnis di properti, ada Wika Realty maupun Wika Gedung gitu. Nah, terobosan-terobosan untuk pasar project dimulai dari internal Wika Group. Kami pasangkan produk-produk kami di project-project memang properti kami. Dengan demikian pasar project pun kami bentuk sehingga properti di luar Wika Group pun mulai kami coba penetrasi setelah kita coba melalui di internal Wika Group. Sekarang banyak properti-properti yang di kelompok BUMN maupun swasta yang sudah mengenal dan mempergunakan produk-produk kita di dalam proyek-proyek properti mereka. Itu kira-kira yang mendukung salah satu pertumbuhan tahun ke tahun yang bisa korporat achieve gitu, Pak. Pak Andi, kita tahu juga bahwa PT Wika Industri Energi juga beberapa waktu lalu mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya adalah Top Brand dan juga Indonesia Digital Popular Brand Award gitu ya. Apa sih yang dilakukan oleh PT Winner ini, Pak? Dari sisi produk, dari sisi SDM gitu, Pak, supaya quality dari produknya itu tetap terjaga dan juga secara brand menjadi pilihan buat konsumen dan calon konsumen. Iya Pak, seperti sedikit tadi saya sampaikan di awal, memang bagaimana strategi kita mempertahankan brand kita di pasar, terutama untuk pasar retail ya, karena terus terang untuk pasar retail itu salah satu yang sangat menentukan untuk pencapaian target-target itu adalah salah satunya harus memiliki brand yang kuat gitu. Nah untuk yang brand yang kuat ini kita bisa kami dilakukan melalui pertama tadi, kita selalu melihat kompetisi di pasar, baik dari sisi kompetisi harga maupun kompetisi kualitas, kemudian kompetisi layanan purna jual. Nah, dengan melihat atau memonitor bagaimana kompetisi-kompetisi di berbagai segi itu, kami coba tetap melakukan mengikuti kompetisi itu, sehingga kami di internal pun selalu siap untuk atau selalu siaga untuk develop segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pasar tadi dalam rangka kompetisi. Misalnya, bagaimana pelayanan purna jual yang cepat. Kami melakukan membangun satu jaringan online dengan teman-teman distributor di lapangan, sehingga setiap ada kejadian mengenai kualitas, cepat terjauh dimanapun, kita bisa cepat mendapat informasi dan bisa segera merespon tindak lanjutnya gitu. Nah, begitu pula misalnya ada hal-hal lain yang teman-teman distributor di lapangan butuh informasi, butuh penanganan atau butuh bantuan di dalam persaingan pasar, kami bisa merespon dengan cepat selaku prinsipal melalui membangun sistem online komunikasi dengan teman-teman distributor di lapangan gitu. Itu yang diantaranya kami bangun untuk bagaimana kami terus bisa mengikuti persaingan-persaingan di pasar. Kemudian mengenai branding, ya branding juga kami aktif mencoba dengan teman-teman distributor dimanapun teman-teman distributor berada, kami selalu memperkenalkan produk-produk kita melalui media-media baik online maupun offline yang tersedia di masing-masing daerahnya. Dan kami support dari pusat. Nah, kemudian juga tentu di dalam beberapa kegiatan kami juga ikut aktif dalam sponsorship gitu. Yang jelas supaya brand kita tetap muncul di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, ini yang kami terus pertahankan gitu. Mudah-mudahan dengan demikian ya selalu orang akan melihat dimanapun butuh air panas yang teringat Wika gitu. Kira-kira itu yang strategi kami di dalam mempertahankan brand di pasar. Meskipun jujur boleh dikatakan harga kami bukan yang termurah gitu, tapi kalau dari totally on product mesti kami yang terbaik lah, dengan harga yang wajar, kualitas juga yang optimal gitu, dan lifetime juga yang memadai, sehingga secara ekonomi
ya kami sampai saat ini masih bisa merasa yang terbaik lah, kira-kira gitu. Andi, bicara tadi, Wika ini kan sudah punya jaringan di 34 provinsi gitu ya. Tentunya mengelola SDM ini kan tidak mudah. Bagaimana sih menciptakan SDM yang punya kompetensi yang tinggi, Pak Andi? Pak Andi sebagai sebagai direktur utama tentunya menjadi tantangan tersendiri. Tetap menjaga produk dan juga SDM adalah salah satu kunci dalam memenangkan sebuah kompetisi. Nah, di Wika Industri Energi ini apa yang dilakukan, Pak, untuk meningkatkan kompetensi dari SDM? Oh iya, betul Pak, karena SDM salah satu kunci dari keberhasilan usaha kan tentunya. Dan SDM yang kami coba tumbuh kembangkan kompetensinya bukan hanya di kami selaku prinsipal, atau di pabrik kami selaku prinsipal, tetapi juga teman-teman SDM di jajaran ujung tombak kita di pasar. Nah, di pasar ini makanya di dalam persyaratan salah satu persyaratan menjadi distributor atau agent di kami, salah satu persyaratan yang harus dimiliki adalah memiliki tenaga teknis. Selain tentunya tenaga sales ya, tenaga marketingnya, tapi juga wajib memiliki tenaga teknis yang secara rutin dan secara berkala setiap 1 tahun 2 kali kami panggil atau kami undang ke satu tempat, kami kumpulkan seluruh jajaran se-Indonesia dari seluruh distributor, kumpul di satu tempat, kita lakukan training, kemudian juga diskusi di antara teman-teman semua sehingga bisa saling terjadi transfer knowledge, baik dari kami selaku prinsipal kepada teman-teman di lapangan selaku tenaga-tenaga ujung tombak untuk pemasang, atau untuk maintenance dan sebagainya, tetapi juga di antara mereka karena satu sama lain wilayah tentu problemnya ada hal-hal yang berbeda juga gitu temuan-temuannya. Nah, sehingga di antara mereka pun muncul diskusi, muncul sharing informasi sehingga seluruh jaringan layanan purna jual kami alhamdulillah bisa tercover dengan pengalaman-pengalaman yang sharing antar mereka dan kami selaku prinsipal. Itu rutin kami lakukan untuk training tenaga teknis itu setiap setahun 2 kali. Selain itu juga tentu ada training manajemen untuk tenaga-tenaga manajerialnya, seperti tenaga marketing dan sebagainya gitu. Tapi yang tidak ketinggalan tentunya training teknis untuk tenaga-tenaga teknis gitu Pak. Itu kami rutin lakukan untuk terus mendorong kompetensi dari masing-masing sumber daya manusianya. Kira-kira gitu Pak. Ya. Andi, di tengah pandemi ini kan semua perusahaan melakukan adaptasi ya. Nah, tentunya ini kan tahun yang tantangan tersendiri buat seluruh pelaku bisnis di Indonesia gitu ya. Nah, kalau di PT Winner ini seperti apa Pak gambarannya menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ya, betul Pak. Ini menarik memang. Kita sama-sama tahu muncul istilah pemerintah namanya new normal. Atau di Jawa Barat namanya AKB dan sebagainya. Tapi di kami pun sosialisasikan itu berjalan. Karena gini, memang bisnis kami ini salah satunya adalah mengharuskan tenaga-tenaga ujung tombak kami itu masuk di rumah-rumah konsumen, Pak. Karena harus memasang alat kan, seperti solar water heater misalnya harus dipasang di atap dan sebagainya. Mau tidak mau, memang tenaga-tenaga penjual kami atau tenaga-tenaga pemasang kami itu akan masuk di rumah-rumah konsumen. Nah, dengan situasi pandemi COVID ini, pada awalnya kemarin-kemarin banyak sekali calon konsumen kami yang memundurkan waktu pemasangan karena khawatir rumahnya dimasukin orang yang bukan keluarganya lah, katakanlah orang yang tidak dikenal atau orang bukan keluarganya yang dikhawatirkan tentu membawa virus-virus ke dalam rumah-rumahnya gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga buat kami bagaimana menciptakan situasi atau menciptakan sistem supaya si calon customer itu merasa yakin kalau tenaga kami yang datang untuk memasang produk kami dijamin pasti tidak membawa virus gitu. Artinya aman terhadap kesehatan yang sudah dikelola di rumahnya masing-masing calon konsumen itu. Nah, kami melakukan penyuluhan kepada teman-teman distributor kami yang di ujung tombak. Misalnya pertama, pada saat kita masuk ke rumah orang melakukan pemasangan dan sebagainya,
pasti melengkapi diri dengan APD gitu kan. Paling tidak ada masker, ada face shield, ada sarung tangan dan sebagainya. Kemudian membawa peralatan-peralatan pembersih, sanitizer dan sebagainya gitu. Nah ini kami coba sosialisasikan lebih awal. Saya nggak tahu ya, mungkin produk-produk lain belum ada yang mulai seperti itu, tapi kami sudah lakukan di awal-awal pandemi COVID ini. Begitu muncul pemerintah saran-saran melakukan cuci tangan dan sebagainya, kami lakukan pada ujung tombak kami yang ada di pasar. Dan terlihat hasilnya, banyak konsumen yang sudah percaya gitu dengan hal yang kami lakukan, sehingga mereka tidak menunda lagi waktu pemasangan atau waktu membeli produk kita, sehingga mereka dengan tenang, dengan nyaman, orang kita masuk dalam rumahnya pun merasa aman gitu. Nah, hal-hal seperti ini kami coba budayakan di internal kami dengan teman-teman distributor atau ujung tombak kami di lapangan, selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan terkait dengan new normal ini atau kehidupan adaptasi terhadap kehidupan baru lah kalau istilah Jawa Barat. Jadi kami selalu mengikuti apa yang harus dilakukan terkait dengan memang situasi luar ya yang menuntut seperti itu. Itu yang adapted kami terhadap lingkungan yang cepat sehingga bisa diterima oleh calon-calon konsumen atau calon-calon customer kami. Itu yang pertama kami lakukan. Kemudian yang kedua, di pabrik kami sendiri pun juga mengikuti protokol-protokol itu dari mulai kedatangan raw material, kami lakukan apa gitu. Kalau dulu sebelum ada pandemi ini kan material datang langsung cuma terima di gudang, langsung dibawa ke ke plant produksi langsung dan sebagainya. Tapi sekarang sebelum masuk ke gudang dilakukan dulu penyemprotan, kemudian pabrik pun secara berkala dilakukan penyemprotan, tenaga kerjanya kita lakukan berkala, kita lakukan pemantauan gitu kan. Itu kami jaga terus sehingga alhamdulillah lah sampai dengan saat ini tidak terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Demikian Pak Tri. Kalau di manufaktur sendiri Pak, apa sudah dilakukan otomisasi atau automation atau mungkin diberlakukan juga protokol kesehatan ini Pak di kesehatan sendiri di manufaktur sendiri? Ya, jadi di pabrik kami semenjak muncul pandemi COVID ini, kami membentuk satu tim khusus namanya ERP COVID-19. Jadi tim khusus ini yang memantau terus kondisi baik di internal maupun juga melihat di eksternal bagaimana perkembangan kasus pandemi ini. Nah, organisasi kecil ini pun atau tim kecil ini pun juga yang melakukan perencanaan-perencanaan bagaimana melakukan atau menjaga supaya lingkungan kerja kita selalu akan tetap terjaga. Salah satu contoh misalnya pada saat awal kita melakukan seluruh karyawan kita lakukan rapid test misalnya gitu. Kemudian yang memang ada reaktif kita tindak lanjuti dengan PCR dan sebagainya gitu sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian juga kita langsung menyediakan peralatan-peralatan APD maupun peralatan kesehatan lainnya, cuci tangan sebelum bekerja, kemudian dan sebagainya, memisahkan yang tadinya tempat kerjanya berdekatan menjadi kita kasih coba berjarak gitu dan sebagainya. Kemudian peralatan-peralatan kita secara rutin kita juga bersihkan gitu. Ada mekanisme pembersihan dari semua mesin. Beberapa mesin atau beberapa proses yang tadinya dilakukan manual bergerombol kita coba lakukan sedikit mekanisasi sehingga ada automation atau semi automation gitu sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan operator berupa orang. Nah dengan demikian kebutuhan orang juga atau orangnya juga berkurang sehingga tidak terlalu bergerombol kerjanya gitu. Jadi dari awal kita terus ngikutin dan lakukan pertumbuhan di proses produksi pun mengikuti dengan kaidah-kaidah kesehatan arahan dari kementerian atau pemerintah. Itu kita lakukan terus Pak. Termasuk juga tadi monitoring melalui rapid test dan sebagainya gitu secara berkala. Itu yang kami lakukan saat ini di pabrik Pak. Pak Andi, tadi Pak Andi katanya akan share gambar Pak ya. Makanya ini bisa ditampilkan. Bentar, saya coba pastikan dulu nih, teman-teman sudah bisa share foto-foto
produknya enggak, Pak Asif? Nah, ini. Nah, ini Pak. Ini salah satunya produk baterai untuk membackup motor listriknya yang kemarin di launching Pak SBY, Pak Jokowi ya. Ini motor 2,5 miliar nih kalau dengan tanda tangan Pak Jokowi. Kalau tanda tangan saya nggak tahu laku berapa miliar. Next, Pak Asif, ada produk apa lagi Pak Asif yang bisa kita sampaikan? Next, Pak. Bisa dibantu gambar. Oh, tampaknya masih agak kesulitan. Ah, ini agak Pak Asif bisa yang lainnya Pak. Enggak. Yang water heater sambil tunggu gambar Pak. Ya. Saya dibantu. Nah, ini yang motor mesin. Ini yang lain bisa ditambahkan. Ada yang water heater project itu? Oke. Nanti dilanjut mungkin Pak Adi. Oke, siap. Oke, Pak Adi, dampak COVID-19 ini kan sangat berasa gitu ya. Nah, kalau di PT Wika Energi Industri ini seperti apa Pak? Ya, memang kami juga di awalnya memang cukup ikut merasakan juga Pak. Tadi yang saya sampaikan, kalau di pasar retail, bagaimana calon-calon customer yang sudah memesan itu waktu pemasangannya minta diundur karena khawatir tadi dan sebagainya gitu. Memang di awal kami langsung merasakan dampaknya Pak. Kemudian di pasar-pasar project pun beberapa project properti reschedule gitu Pak, sehingga memang supply kami pun ikut terhambat. Apalagi pasar pemerintah, kita sama-sama tahu pasar pemerintah sekarang uangnya banyak dikonsentrasikan kepada penanganan pandemi COVID ini, sehingga untuk anggaran-anggaran yang tadinya dialokasikan kementerian untuk non pandemi ini menjadi terkoreksi gitu, sehingga banyak proyek yang dimundurkan bahkan dibatalkan gitu. Terasa Pak, kami juga sangat ikut merasa terjadi penurunan yang sangat signifikan dari rencana awal yang kami lakukan di akhir tahun. Biasanya kan kami melakukan RKAP itu rencana tahunan itu dibuat di akhir tahun sebelumnya, kemudian direalisasikan melalui 1 Januari gitu kan. Nah, pada saat di perencanaan itu kan kita tidak tahu nih muncul pandemi COVID ini. Sehingga nah kan tahun sebelumnya, kalau target kami di tahun ke tahun seperti itu. Nah, begitu masuk di Maret, terjadi pandemi ini, kami sangat merasakan langsung terjadi penurunan. Langsung segera kami bergerak, cek semua ke lapangan, di teman-teman distributor seperti apa kejadiannya, kemudian apa hal-hal yang menghambat. Tadi salah satunya, contoh misalnya, calon customer nggak mau dipasang dulu Pak, karena nunggu situasinya aman dan sebagainya. Wah, berarti problem-problem itu kami coba tangkap masalah-masalahnya. Nah, kemudian segera kami membuat tindak lanjutnya kira-kira apa. Ya. Dengan melengkapi APD di teman-teman lapangan misalnya kayak gitu. Nah, kemudian pasar project tentunya juga kami mengikuti reschedule dari owner. Kami mencoba cari terobosan-terobosan yang project-project baru terkait dengan pandemi COVID dari pemerintah. Sekarang kan banyak dibangun rumah sakit penanganan COVID nih dari pemerintah. Nah, di dalam rumah sakit itu juga kami bagaimana mendorong bahwa rumah sakit itu butuh kebutuhan air panasnya. Dengan ada kebutuhan air panasnya,
kami mendorong produk-produk kami. Sehingga ya di satu sisi memang pasar tertentu kita mengalami penurunan, tapi di sisi lain kami coba mencari peluang dengan adanya pandemi COVID ini. Itu yang kami lakukan sejalan dengan perkembangan terjadinya pandemi COVID gitu, Pak. Oke, Pak Andi, yang sangat berasa ini kan di kuartal kedua ya. Nah ini PSBB sudah kemarin baru selesai PSBB transisi. Nah mudah-mudahan ke depan di era new normal ini kan ekonomi mulai bergerak. Seberapa optimis Pak menghadapi era new normal seperti ini? Ya, kami optimis untuk terjadi pertumbuhan lagi, ya Pak. Artinya terjadi perubahan yang tumbuh lagi dari semester 1, Pak ya. Tetapi kalau melihat dari pertumbuhan tahun lalu, diharapkan tumbuh di tahun 2020 memang berat. Kelihatannya kami juga masih mencari posisi yang agak pas gitu, karena memang sangat berat kalau melihat, kalau berbasis pertumbuhannya terhadap kinerja tahun lalu. Tetapi paling tidak kami optimis terhadap kinerja di semester 1, terhadap semester 2 ini pasti terjadi perbaikan lah, terjadi pertumbuhan di semester 2. Meskipun memang kita sama-sama tahu kan pemerintah pun masih bilang PSBB mau berakhir dan sebagainya lah, dibilang perpanjangan gitu. Masih agak ya masih trial and error lah. Tapi kami selalu berusaha mudah-mudahan di semester 2 pasti lebih baik dari semester 1. Kami itu yakin gitu. Tetapi untuk mencapai pertumbuhan atas kinerja tahun sebelumnya itu yang kami lakukan, apa kami rasakan masih sangat berat gitu. Tapi mudah-mudahan dengan proyek-proyek baru, ada terobosan-terobosan baru, ya kita drop-nya dari tahun lalu tidak terlalu jauh lah. Itu yang kami coba kejar target sampai dengan akhir tahun ini, Pak. Andi, ternyata banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Pak. Ini saya akan bacakan satu persatu, Pak. Sambil saya juga nanti akan bertanya gitu ya. Ini dari CV Global Madani, area di Jogja. Mohon arahan untuk bisa menjadi mitra, Pak. Mungkin bisa jadi agen atau distributor di wilayah Semarang. Silakan Pak Andi. Oh baik Pak, siap. Kami masih membuka Pak, selalu membuka untuk teman-teman barangkali mau berminat untuk bermitra dengan kami. Silahkan nanti menghubungi kami. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu Pak, bagaimana untuk menjadi mitra. Tentunya nanti ada hal-hal tertentu yang kami berikan sebagai prasyarat atau sebagai pagar-pagar yang bisa kita lakukan. Tapi secara prinsip kami masih membuka kesempatan untuk semua bisa bergabung bermitra dengan kami Pak, terutama untuk bagaimana menjadi ujung tombak produk-produk kami di lapangan gitu Pak. Siap Pak, kami siap bermitra Pak. Silahkan nanti kita untuk kita tindak lanjuti Pak. Wilayah Jogja masih open ya Pak ya, Pak Andi ya? Saat ini memang Jogja kita sudah ada distributor, tapi kan untuk beberapa produk yang masih open Pak. Tapi untuk produk-produk tertentu bukan berarti tertutup, tapi bisa aja menjadi dealer dan atau agen di bawah distributor. Kami karena ada beberapa level untuk saluran distribusi kami, dari mulai distributor, ada dealer dan ada agen untuk retailernya. Jadi bisa aja nanti pada posisi mana atau produk mana kita bisa diskusikan Pak. Beberapa produk kami belum memiliki distributor di wilayah Jogja dan Jawa Tengah Pak. Ini juga hampir serupa. Nah, ini dari Kalimantan nih Pak, hampir sama dengan yang sahabat di Jogja tadi. Untuk pangsa pasar di daerah Kalimantan Pak, rumah kreatif siap menjadi tim support Pak Andi gitu, untuk menguatkan brand penjualan ke calon buyer di Kalimantan. Nah, bagaimana Pak prospek di Kalimantan dan apakah masih di open untuk melakukan kerjasama juga? Betul Pak, Kalimantan salah satu sasaran yang sedang kami dorong pertumbuhannya, karena memang belum banyak kepanjangan tangan kami di Kalimantan, apalagi terkait dengan isu Kalimantan akan menjadi Central of Indonesia di kemudian hari. Nah ini memang satu perhatian khusus yang harus kita lakukan, memang penetrasi pasar di sana.
Siap Pak, kalau Bapak minat untuk menjadi kepanjangan tangan kami di Kalimantan, mari kita sama-sama duduk bareng Pak, kita diskusi. Siap kami dihubungi Pak. Ini ada yang juga nanya alamat PT Wika Energi, mohon dapat diberikan. Nanti mungkin teman-teman dari Wika bisa share ya. Oh iya, alamat, iya. Ya, boleh Pak. Jadi alamat kami ada di Cibinong, Cilengsi, kemudian kantor pusat kami ada di Jakarta Timur Pak, di Jalan Dai Panjaitan. Nanti mungkin Pak Tri juga bisa bantu share. Terima kasih kepada teman-teman yang minat untuk bermitra dengan kami. Kami masih mengharapkan banyak mitra di wilayah-wilayah tentunya yang menjadi sasaran-sasaran target pertumbuhan pasar kami Pak. Ini dari Bu Lucy Listiawati. Bagaimana quality control atas produk-produk Wika, Pak? Silakan. Ya, mengenai penanganan kualitas, kami selalu optimis bahwa kualitas kami terkendali. Pertama, tadi disampaikan kami sudah mengimplementasikan sistem manajemen mutu. Jadi dari mulai pemilihan material, kemudian penanganan, masuk ke produksi, hasil output setiap proses, kami selalu lakukan pengecekan kualitas proses by proses. Selain pengecekan kualitas dilakukan oleh unit quality control di dalam plant, kami juga membina masing-masing operator produksi pun menjadi checker juga, menjadi controller juga. Jadi mereka juga harus bisa memastikan kualitas proses apa yang harus dicapai pada saat mereka bekerja gitu. Jadi insya Allah selalu sistem manajemen mutu ini kami disiplin implementasikan di lapangan, dari komitmen dari top management, juga kesungguhan dari rekan-rekan di floor gitu. Dengan demikian produk kami insya Allah selalu terjaga sesuai dengan rencana teknis yang kami sampaikan, misalnya sesuai dengan garansinya dan sebagainya. Memang pada saat-saat tertentu yang namanya peralatan pasti ada umurnya gitu. Di luar masa garansi tentunya pasti ada umur yang memang harus dilakukan penggantian atau dilakukan servis dan sebagainya gitu. Itu kami selalu jaga Bu, kualitas itu. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan Pak. Salam kenal Pak Andi. Saya punya klien investor yang minat masuk ke Indonesia. Bagaimana bisa untuk sinergi dengan Wika Energy, mohon bisa diberikan kontak. Dia memberikan email juga. Wah, siap. Saya tertarik. Memang ya mohon maaf nih, bukan sombong, bukan takabur nih. Beberapa produsen water heater dari luar, bahkan dari Eropa yang ingin masuk pasar Asia itu mengontak kami untuk melakukan kerjasama untuk berjoin gitu, supaya bisa masuk di dalam persaingan, terutama persaingan harga dan sebagainya. Karena kalau bawa barang dari Eropa bawa ke sini pasti cost-nya aja sudah mahal gitu. Nah, untuk hal ini kami membuka peluang untuk kerjasama dengan siapapun, terutama memang yang punya kompetensi atau bisnis yang sama gitu, sehingga betul-betul bisa saling mengisi di dalam bisnis yang sama. Siap Bu, silahkan aja Pak. Mohon maaf, memang nanti kita bisa proposalnya seperti apa, minatnya seperti apa, bisa kita diskusikan. Email saya boleh dikirim ke email saya, nanti mungkin mohon bantu Pak Tri juga bisa share email saya atau alamat kantor saya, bisa kita komunikasi lebih lanjut. Oke, nanti mungkin teman panitia bisa share alamat email Pak Andi ya, untuk mempermudah komunikasi dengan PT Wika Industri Energi. Ya, siap. Pak Andi, ini ada juga yang bertanya, apakah bermain di panel surya juga? Tadi sebenarnya sudah ada gambar ya, atau terus yang kedua, apakah seperti konsep UPS ya Pak Andi? Ini tanya produk nih Pak. Silakan Pak. Ya, jadi panel surya seperti tadi saya sampaikan, memang salah satu pengembangan bisnis kami selain water heater,
tentunya panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Dan kami tidak hanya di EPC, kami juga masuk di industrinya, dan kami sekarang sudah memiliki fasilitas produksi untuk modul suryanya, Pak. Dan modul surya kami juga sudah tersertifikasi baik SNI maupun B2TKI. Malah saat ini kami sedang sertifikatkan di level internasional di TÜV di Jerman. Jadi kami sekarang selain pabrik manufaktur untuk water heater, kami pun sekarang manufaktur untuk modul surya yang menghasilkan energi listrik dari matahari. Dan kami memiliki kapasitas produksi untuk modul surya ini sekarang 50 mega per tahun, Mbak. Dengan berbagai ukuran dari mulai 15 watt peak yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, kami sekarang di 370 watt peak. Kami bisa dan sudah lakukan untuk beberapa proyek-proyek baik landed maupun rooftop. Gitu, Pak. Pak Andi, kelihatannya ini kan banyak juga dari peserta yang menanya tentang potensi bisnisnya atau menjadi mitra gitu ya. Ada syarat khusus kah Pak Andi untuk menjadi agen atau distributor dari Mika ini? Ya, tadi seperti kami sampaikan ada beberapa hal di awal, Pak. Jadi untuk kalau berminat menjadi distributor, memang ada beberapa persyaratan yang mohon dimiliki. Salah satu contoh misalnya memiliki tim atau tenaga teknis yang nanti akan kami training tentunya untuk produk knowledge-nya. Kemudian memiliki showroom untuk level distributor, Pak. Kalau untuk level distributor, kami harapkan memiliki tempat yang bisa dipakai sebagai showroom produk. Itu yang salah satu persyaratan. Nanti ada beberapa persyaratan lain yang kita bisa diskusikan. Tapi secara prinsip sih tidak terlalu berat lah. Persyaratan-persyaratannya saya yakin bisa diikuti kalau memang serius untuk ingin bermitra dengan kami. Tidak ada masalah, itu bisa kita diskusikan, Pak. Yang penting tadi kita punya level, ada distributor, ada dealer, dan ada agent. Itu bisa dipilih di level mana yang ingin kita bermitra gitu. Kemudian tadi untuk mitra dari hulu misalnya untuk kerjasama operation atau joint kerjasama produk atau produksi, kami juga tidak menutup diri, Pak. Kami terbuka untuk pertumbuhan atau perkembangan bisnis melalui salah satunya GV atau GO. Silahkan aja, Pak. Nanti sepanjang ada proposal yang bisa kita pelajari bareng-bareng, kita bisa ketemu sinerginya gitu. Kita sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan siapapun, Pak. Oke, Pak Andi, ternyata waktu sudah 1 jam, Pak Andi. Sebelum kita close, ada yang disampaikan, Pak Andi? Baik, pertama mungkin saya banyak berterima kasih Pak Tri dan tim yang sudah mengadakan acara ini. Kemudian juga kepada bapak-bapak ibu yang ikut hadir di dalam acara meeting by online ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi informasi yang menutup kebutuhan informasi yang Bapak Ibu saya rasakan. Kemudian tadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyatakan minat untuk bekerja sama, baik untuk downline maupun di level upline-nya gitu. Kami membuka untuk kesempatan bekerja sama atau bermitra dengan siapapun sepanjang memang untuk menunjang pertumbuhan bisnis sama-sama kita bersama gitu. Nah nanti mungkin kontak harapkan ada kontak lanjut. Kemudian beberapa pertanyaan yang mungkin tadi belum sempat tersampaikan Pak Tri, kita tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa lebih lanjut mengenai komunikasi by phone atau by WhatsApp. Kami nanti akan coba mohon bantuan Pak Tri untuk bisa menyampaikan ke kami daftar-daftar pertanyaan yang memang belum sempat tersampaikan di dalam meeting ini. Terakhir, kami dari PT Wijaya Karya Industri Energi tentunya memohon maaf apabila di dalam penyampaian ada yang kurang jelas, kurang pas, atau juga tidak pada tempatnya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan-kekurangan kami yang ada. Terima kasih Pak Tri. Itu aja mungkin terakhir dari saya. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Andi dan juga seluruh peserta yang sudah hadir di kegiatan Info Brand Talk pada
sore hari ini. Kita berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan inspirasi buat kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Andi Nugraha selaku Direktur Utama PT Wijaya Karya Industri Energi. Mudah-mudahan target di tahun 2020 ini tercapai ya Pak Andi, dan Amin. sukses buat kita semua. Bagi beberapa penanya yang tadi ingin mendapatkan kontak, nanti kita akan share di chat gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses buat kita semua. Salam brand. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.